Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Malam hari ini kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan, sebab kita tahu Tuhan yang mengasihi setiap kita, amin. Mari sama-sama kita satukan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, buat malam hari ini Tuhan. Kami boleh datang ke tempat ini, kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dan lebih lagi kami boleh menaikkan syukur kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Dan kami sungguh merasakan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami rindu datang dengan hati kami yang selalu bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Kau memberkati ibadah doa malam hari ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan. Haleluya. Amin. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Hati dan jiwa kami merindukan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Mari sama-sama kita katakan, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, Engkau penolongku, penolongku,
katakan, oh, ku bersyukur kepadamu. Kaulah sumber kami Tuhan, sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami. Oh, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Kami mau bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Sampai selamanya Kau penolong kami. Oh, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Sungguh tiada yang sepertimu Tuhan, kasih dan pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat menggantikan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau segalanya. Yesus, ya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur selalu atas segalanya dalam hidup ini. Engkau yang begitu baik, Engkau segalanya Tuhan. Oh ya Yesus, ya Tuhan, Engkau kami sembah selamanya. Ya Tuhan, Engkau segalanya Tuhan dalam hidup ini. Oh ya Yesus, hati jiwa kami merindukanmu. Ya Tuhan, ya Ralamu, kita balase, haleluya, ya Yesus, kita Ralamu, haleluya, ya Yesus. Biar sampai selamanya kami merindukan-Mu, sampai selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan, dan sampai selamanya kami mau bersyukur buat segalanya Tuhan. Inaralamu, ya Yesus Tuhan, haleluya. Oh ya Tuhan, Engkau yang baik. Ya Rala, ya Rala, ya Rala, ya Rala, ya Rala, ya Rala, ya Rala,
hati dan jiwa kami Tuhan. Kami mengangkat tangan dan wajah kami kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Barala 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 baya sikarala barala 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 baya sikarala barala 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 kinarala barala barala baya sikarala Yesus. Barala 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 baya sikarala kinarala ya Yesus. Barala 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 kinarala barala barala baya sikarala barala barala kinarala barala 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 kinarala barala barala baya sikarala yarala barala 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 baya sikarala ya Tuhan. Barala 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 barala. Dengan hati kami yang haus dan lapar akan Engkau, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan karena kami merindukan-Mu Tuhan. Barala 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 sikarala barala barala kinarala barala 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 narala barala 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 kinarala barala 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 sikarala barala kinarala barala. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami menantikan Engkau. Karena kami tahu Engkaulah sumber pertolongan bagi setiap kami. Dan sumber jawaban dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa. Sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Mari bersama kita pujikan lagi. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapakku. Sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Di saat hatiku berseru
memanggil namamu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Kaulah sumber pertolongan kami, sumber segala pertolonganku. Pertolonganku Adalah di dalam namamu. percaya kepada Tuhan Bapak Ibu. Sumber jawaban persoalanku, semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Di saat hatiku berseru, mari memanggil nama Tuhan. Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Di saat hatiku berseru, mari bersama saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Mari sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi. Di saat hatiku berseru, Kau menyelamatkanku. Ya Tuhan, ku dapat katakan, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Besar kuasa Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari menyembahlah kembali kepada Tuhan malam hari ini. Menyembah dengan muatan imanmu kepada Dia. Percaya kepada Tuhan. Kami menyembah Engkau.
Mari andalkan Tuhan lebih lagi malam hari. Jangan engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, tetapi percayalah Tuhan yang kita andalkan, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan setiap kita, Tuhan yang selalu baik bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak kau yang mau sepakat dengan saya? Angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan malam hari ini. Sembah dengan muatan imanmu kepada Dia. Tanggalkanlah segala kekhawatiranmu. Percayalah kepada Tuhan. Yes, I believe in you. I believe in you. Terus menyembahlah kepada Tuhan malam hari ini. Bebaskan dirimu Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti menolong engkau dan saya. Tuhan pasti memberikan kekuatannya yang baru bagi engkau dan saya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan goyah, jangan khawatir Bapak Ibu Saudaraku. Yesus pasti menolong setiap kita. Bolehkah saya mengajak kembali kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Mari berbahasa roh kuat bersama-sama malam hari. Kinama karala barala barala. Kinarala bakarala barala barala. Kinara bakarala barala barala barala. Kinarala bakarala barala barala. Oh, mengalir Tuhan. Kina bakarala barala barala. Mengalir pertolongan-Mu bagi kami. Inarala barala barala barala.
Mengalir kuasa-Mu bagi kami. Oh, tabarala-bala-bala. Kinarala-bala. 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 Kinarala-basyarala-bala. Kinarala-basyarala-bala. Kinarala-bala-bala. Korabashikarala-bala. Kinarala-bala. Kinarala-bala. Kinarala-basyarala. Kinarala-bala. Kami mau terus percaya kepada-Mu Tuhan. Walaupun kami belum melihat, walaupun kami belum menerima, walaupun kami belum mengalami keajaiban-Mu dalam hidup kami, kami mau tetap mengandalkan Engkau. Kami mau tetap percaya kepada-Mu. Karena pertolongan-Mu selalu tepat dan indah pada waktunya bagi kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang pujikan dengan iman-Mu. Engkau sumber, yes Lord. Oh, satu-satunya yang Jesus. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang satu-satunya
meriah bagi Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami sudah terima pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita percaya kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita, amin. Mari kita bersorak buat kebaikan Tuhan. Katakan, di hadapan keberkahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Katakan, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Mari kita katakan, Kau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Diharapkan keberkahan-Mu, ku datang menyembah. Kita bawa hati dan syukur kita pada Tuhan. Membawa hidupku, ku teringat kasih setia-Mu di dalam. Umat yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat dua jempolmu, katakan, Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat. Boleh lebih keras lagi kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Engkau baik, amin Tuhan, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Sekali lagi kita katakan, Yesus kita baik. Engkau baik Tuhan. Sampai selamanya Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Sorak-sorak buat kebaikan Tuhan lebih lagi, amin. Haleluya, Yesus kita baik, amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Percayalah kita dikasihi oleh Tuhan dan Dia selalu menyertai setiap kehidupan kita, amin. Mari bersama kita pujikan lagi. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Lagi bersama katakan, jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Amin. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Semua katakan, jalan bersama dengan Yesus manis.
bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Lambaikan tanganku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Sekarang jemaat, jalan bersama dengan Yesus manis. Tepuk tangan tinggi-tinggi semua. Selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, manis. Selalu manis. Bersama Dia, oh, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia. Satu kali lagi katakan bersama Dia, bersama Dia, oh, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Katakan manis, 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 sungguh manis. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku,
besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Yang percaya angkat tangan sama-sama. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Engkau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup Kami tak akan menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku Ya di tempat maha tinggi. ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku dan Rajaku. Yang percaya bangkit berdiri bersama-sama. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Engkau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ayo kita mengangkat tangan kita berserah penuh. Aku berserah, Kau ku nantikan, Engkau yang ku sembah. Katakan kau ku nanti. Kau ku nantikan, Engkau yang ku sembah. Kau ku nanti. Oh, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Nanti yang Tuhan, kekuatanku. Yesus sumber kekuatan. Tuhan, Mari jemaat sembah Dia. Kekuatan kita datang dari Dia. Di dalam hadirat-Nya yang lemah dikuatkan. Di dalam hadirat-Nya yang putus asa dibangkitkan kembali. Bahkan di dalam hadirat-Nya yang sedang kehilangan semangat dibangkitkan, dikuatkan. Sikinana lama ya lama shana lama 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 ya lama. Yesus. Kira barala barala bashanda karala barala barala bash. Ketetapan Tuhan buat kita adalah Dia jadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ketetapan itu tidak pernah berubah, tidak akan berubah, dan tidak mungkin berubah. Seringkali iblis musuh membuat kita menjadi takut dan khawatir.
Dia memberikan ancaman, intimidasi, hal-hal yang mengerikan. Dengan maksud supaya kita mengalihkan perhatian kita. Tapi malam ini mari arahkan kembali mata kita kepada Yesus. Yang memimpin kita dari iman kepada iman. Yang membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan yang akan membawa kita masuk di dalam kemenangan. Bahkan lebih daripada pemenang. Kekuatan kita hanya ada dalam Dia. Kita tidak mampu, kita tidak bisa. Tapi Dia mampu, Dia sanggup, Dia bisa. Shikita karalamaralamaralama. Bapak Ibu, mari angkat tangan kita sekali lagi. Arahkan mata kita kepada Dia. Pandang ke atas. Jangan ke bawah, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Pandang Yesus. Pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus. Shikita dalab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 ala
Biar malam ini kita dibangkitkan, dibangunkan kembali. Ada pengharapan dalam Yesus. Ada kemenangan dalam Yesus. Ada perlindungan dalam Yesus. Sekita lama. Nyanyikan lagi refren lagu ini. Indah, luar biasa, katakan. Denganmu ku akan terbang tinggi. Dengan percaya katakan. Ku tak menyerah. Ku tak menyerah. Yes, Dia kekuatan kita. Katakan, yes, di tempat maha tinggi. Amin. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Engkau yang kami nantikan Tuhan. Engkau yang kami harapkan Tuhan. Bukan pertolongan sesama. Bukan uluran tangan dari samping kiri kanan kami. Karena kami tahu mereka semua tidak bisa selalu kami andalkan. Tidak bisa selalu kami harapkan. Tetapi Engkau selalu kami bisa harapkan. Selalu kami bisa andalkan. Pertolongan-Mu terbukti ya Tuhan. Terima kasih, itulah kekuatan kami. Malam ini Roh Kudus, berikan kepada kami kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. New strength untuk setiap kami. Supaya menghadapi apapun yang ada di sekitar kami. Hati kami tidak pernah tawar. Hati kami tidak pernah kecut. Hati kami tidak pernah lemah. Hati kami tetap kuat. Karena kami tahu pertolongan kami datang dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka hati kami buka pikiran kami, berbicara kepada setiap kami malam ini. Lengkapi berkat-Mu Tuhan, sehingga ketika kami pulang, kami benar-benar mendapat kesegaran yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu pada malam ini. Saya Pendeta Natal Prayoko, satu sukacita, satu kehormatan bersama dengan Bapak Ibu dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan.
Hari-hari ini Bapak Ibu kita mendengar, melihat begitu banyak berita-berita yang tersebarkan melalui medsos. Berita-berita yang mengejutkan hati kita, mengejutkan kita. Berita-berita yang membuat hati kita menjadi tawar. Kita mendengar berita yang mengerikan. Belum lagi kita melihat keadaan di dalam hidup kita, di perekonomian kita, di keluarga kita. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar Bapak Ibu. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu terkejut dengan hal itu karena Alkitab sudah menuliskan. Di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Dan inilah akhir zaman, inilah masa yang sukar. Sehingga ketika kita mendengar begitu banyak berita, kita mengalami begitu banyak tekanan, begitu banyak tantangan. Itulah yang firman Tuhan tuliskan. Tapi yang membuat saya senang dan bersuka cita dalam Tuhan adalah Dia bukan hanya memberi kepada kita peringatan, tapi Dia juga memberi kepada kita pertolongan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan izinkan saya menyampaikan kepada kita semua, jika kita mendengar berita-berita melalui media sosial yang membuat hati kita menjadi khawatir, takut, was-was. Bapak Ibu, mari kita hentikan berita-berita itu hanya pada handphone kita masing-masing. Karena umat Tuhan dipanggil untuk menjadi pembawa berita baik. Yang setuju katakan amin. Umat Tuhan dipanggil untuk menyampaikan berita baik. Dari hidup kita harus ada good news, berita yang baik. Dari mulut kita harus ada perkataan yang baik. Dari handphone kita harus keluar berita-berita yang baik. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi. Kita dipanggil untuk menyampaikan yang baik, Bapak Ibu. Tetapi saya percaya Bapak Ibu juga bertanya, Pak, bagaimana kalau sudah datang di handphone saya, datang di dalam smartphone saya, berita-berita yang mengerikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sedang terjadi. Kalau itu sudah datang, kalau itu sudah masuk dan kita melihat dan hati kita menjadi takut dan khawatir, mari kita lihat Bapak Ibu. Alkitab memberi kepada kita sebuah contoh di dalam perjanjian lama. Dan Alkitab sudah beritahu bahwa perjanjian lama adalah contoh buat kita. Hari ini saya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu, bukan ini menjadi tema kita pada khotbah ini. Tapi saya rindu untuk menyampaikan ini kepada kita. Karena semua kita Bapak Ibu, saya percaya hari-hari ini begitu banyak mendapatkan hal-hal yang membuat hati kita menjadi was-was. Yosafat pernah mengalami keadaan itu. 2 Tawarik pasal 20 Bapak Ibu. Kerajaan Yehuda diserang dari berbagai sudut. Oleh sekelompok orang, oleh satu gerombolan besar. Oleh sebuah kelompok yang bersama-sama untuk menyerang. Dan mereka menyerang Yosafat. Apa yang menjadi sikap Yosafat? Saya ingin menyampaikan kepada kita pada malam hari ini. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Sejenak Bapak Ibu, karena saya merasa bahwa inilah yang perlu menjadi sikap hati kita di hari-hari yang sulit ini. 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ayat yang 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Yosafat memberi kepada kita sebuah teladan yang luar biasa. Dia mengatakan seperti ini. Ya Allah, kami tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar musuh yang besar ini. Musuh kita bukan manusia, musuh kita adalah masalah, tantangan, persoalan, dan semua kuasa penguasa di udara Bapak Ibu. Yang datang menyerang kami. Nah, kalimat berikutnya ini indah sekali. Menjadi pesan buat kita malam ini Bapak Ibu. Kalau kita menghadapi tekanan, menghadapi persoalan, menghadapi segala berita yang membuat hati kita menjadi kecil. Katakan bersama-sama dengan saya, mari kita baca. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yang setuju katakan amin.
Tuhan, kami nggak ngerti, kami nggak tahu, kami lemah, kami tidak berdaya. Bapak Ibu, sepanjang sejarah Alkitab, tidak pernah ada kejadian umat Tuhan menjadi hebat karena kekuatannya. Sepanjang sejarah Alkitab, umat Tuhan, bangsa Israel, pilihan Tuhan, dan juga kita sebagai umat Tuhan, menjadi kuat, menjadi pemenang, bukan karena kita hebat, tapi karena kita punya Tuhan yang hebat yang di dalam kita. Dan Alkitab berkata, ketika kita menghadapi semuanya itu, mata kami tertuju kepadamu. Lalu ayat 13 berkata begini Bapak Ibu, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Pesan Tuhan malam ini adalah ketika kita menghadapi begitu banyak tantangan, intimidasi dan segala teror yang datang, berdirilah di hadapan Tuhan, jangan goyah, bawalah seluruh keluarga Anda untuk bersama-sama sehati sepakat menyerahkan semua kepada Tuhan, karena pertolongan kita datang dari tempat yang maha tinggi. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menolong kita, tidak ada sebuah kekuatan apapun yang bisa menggagalkannya. Ketika Tuhan turun tangan, tidak ada kekuatan apapun yang bisa membuat kita mengalami kekalahan. Umat Tuhan selalu digambarkan dalam keadaan yang lemah. Tetapi umat Tuhan diberikan sebuah jaminan, kita punya Tuhan yang kuat. Dan Tuhan yang kuat membuat kita bukan hanya menang, tetapi lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita-berita yang kita dengar ini tidak selalu ada. Hari-hari ini begitu intens, tapi sadarkah kita bahwa kita sedang dan selalu mengalami tantangan-tantangan tiap-tiap hari dari musuh yang menyerang kita di dalam bentuk yang mungkin kita tidak sadari. Suatu kali Yesus berkata kepada murid-muridnya seperti ini, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu, kata dan menunjukkan bahwa ada sebuah kesetaraan kuasa yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Kita harus menyembah kepada Dia dan kita menyembah Dia. Tetapi Yesus berkata ada kekuatan lain yang punya kuasa yang hampir sama dengan Allah, yaitu Mammon, yaitu kekuatan uang, kekuatan materi. Dan hari-hari ini serangan-serangan yang begitu dahsyat yang mungkin kita tidak sadari, bukan hanya dalam bentuk berita-berita yang membuat hati kita gentar, tetapi dalam bentuk materialisme yang terus-menerus akan membuat kita masuk dalam berbagai-bagai kesulitan. Bapak Ibu, hari-hari ini saya mendengar begitu banyak bisnismen mengeluh keadaan sulit. Bisnis tidak semudah waktu yang lalu. Tetapi tahukah Anda Bapak Ibu, walaupun bisnis sulit, keuangan seret, tapi serangan materialisme ini terus-menerus gencar menyerang kita dan bahkan seringkali membuat keluarga pecah, membuat hubungan suami istri menjadi tidak harmonis gara-gara serangan dari dewa Mammon ini. Nah, malam ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu untuk mengamati secara khusus tentang bagaimana menanggulangi serangan daripada dewa Mammon ini, karena mungkin kita gentar karena berita-berita yang menakutkan kita dari sisi yang lain, tapi kita tidak aware, kita tidak waspada bahwa ada serangan lain yang terus-menerus datang dan membuat perpecahan di dalam keluarga, di dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo adalah raja yang punya semuanya. Dia adalah raja yang kaya, raja yang berhikmat, raja yang berkuasa. Dia orang yang hebat sekali. Tetapi di dalam kehebatannya itu Bapak Ibu, dia memberi kepada kita sebuah nasihat. Bagaimana kita bisa mengatasi serangan yang masif dan sistematis dari dewa Mammon ini. Mari buka bersama dengan saya Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat yang ke-9.
Bapak Ibu, saya ingin berbagi ini dengan kita semua karena adalah bagian kita untuk mengendalikan dewa Mammon ini supaya tidak bergerak lebih dahsyat, tidak menghancurkan lebih banyak, dan tidak membuat perpecahan lebih besar di dalam hidup kita. Kalau kita tidak menanggulangi dengan sungguh-sungguh, maka serangan ini akan benar-benar merusakkan hidup kita. Pengkhotbah 6 ayat yang ke-9, saya akan membacakan dari Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari karena menurut saya ayat ini di dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih mendekati makna aslinya. Pengkhotbah 6 ayat yang ke-9, Alkitab berkata begini dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Lebih baik kita puas dengan apa yang ada pada kita daripada selalu menginginkan lebih banyak lagi. Salomo di usia tuanya memberi sebuah nasihat. Nasihat yang hari ini tidak relevan. Nasihat yang hari ini tidak populer. Dia bilang Bapak Ibu bahwa lebih baik kita puas dengan apa yang ada daripada selalu menginginkan lebih banyak lagi. Nasihat ini tidak populer Bapak Ibu. Kenapa? Karena Mammon, dewa ini akan terus mendorong setiap pengikutnya, setiap pengagumnya untuk selalu ingin lebih, mendapatkan lebih, memperoleh lebih, belanja lebih, menguasai lebih. Salomo memberi kepada kita sebuah nasihat. Tapi ini bukan nasihat manusia. Tuhan pakai Salomo untuk menyampaikan isi hatinya kepada kita. Dunia menawarkan lebih. Salomo dengan hikmat Tuhan mengatakan, belajarlah untuk puas dengan apa yang ada. Bapak Ibu, kita harus memilih di dalam hidup kita. Apakah kita akan mempercayai dan mempraktekkan nasihat firman? Atau kita akan membiarkan diri kita dibawa oleh aliran Mammon ini yang akan selalu membawa kita kepada ingin lebih, dan ingin lebih. Ke depan nanti kita akan masuk di dalam hari raya besar Bapak Ibu. Seluruh Indonesia dan dunia ya akan masuk dalam hari raya Lebaran. Apa yang menarik dalam Lebaran? Yang menarik adalah ada begitu banyak barang yang ditawarkan dengan promosi, dengan obral, dengan sale, dengan semua janji-janji yang luar biasa. Tapi bukan cuma Lebaran. Bapak Ibu kalau melihat hari-hari ini, di mana-mana orang sedang mempromosikan liburan murah, barang murah, bonus berlimpah-limpah. Bapak Ibu, apa itu? Kita tidak merasa bahwa itu semua menjadi sebuah serangan. Kita merasa justru itu menjadi sebuah kesempatan, sebuah tawaran, sesuatu yang menyenangkan. Kita tidak melihat apa yang mereka buat, tawaran-tawaran itu mengancam kita. Justru disinilah iblis mau mengaburkan apa yang dia buat, sehingga kita tidak sadar bahwa itu adalah sebuah serangan yang masif dan sistematis dari dewa Mammon. Berapa banyak orang mengalami kehancuran dalam hidup karena uang. Berapa banyak keluarga pecah gara-gara uang. Berapa banyak keluarga hancur karena uang. Berapa banyak adik dan kakak akhirnya berseteru masuk dalam pengadilan karena uang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi satu tantangan buat kita. Selain kita masih mengalami tantangan-tantangan lainnya. Nah, dewa Mammon ini selalu membawa kita ingin lebih dan lebih dan lebih lagi. Salomo yang sudah punya semuanya sampai pada titik top of the top. Dia bilang, ternyata ingin lebih itu baik. Tetapi yang lebih baik adalah kita puas dengan apa yang ada. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun dari antara kita yang sampai pada posisi Salomo. Dia hebat, terkaya, terkuasa dan sebagainya.
Dan orang yang hebat ini memberitahu kepada kita. Engkau belum sampai ke titik itu. Aku yang ada di titik itu berkata, lebih baik kita puas dengan apa yang ada. Dan malam ini saya ingin berkata kepada kita, lebih baik kita percaya kepada Dia. Percaya kepada Salomo yang dengan hikmat Allah memberitahu kepada kita bagaimana supaya kita bisa terhindar dari serangan Dewa Mamon yang begitu gencar di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya ingin melihat lebih dahulu sisi yang lainnya. Apa yang dibuat oleh Mamon ini dengan memberi kepada kita dorongan untuk ingin lebih. Bapak Ibu, paling tidak ada 5 akibat buruk dari orang yang selalu ingin lebih. Walaupun dunia mengatakan semakin banyak yang kau dapatkan, semakin berhasil hidup saudara. Semakin banyak yang kau capai, semakin orang akan memperhitungkan Anda sebagai orang yang sukses. Perhatikan baik-baik, setidaknya ada 5 akibat buruk dari orang yang selalu ingin lebih dalam hidupnya. Yang pertama, ingin lebih menghasilkan kelelahan. Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah bersyukur dan puas dengan apa yang ada, dan kita selalu mengejar lebih, pasti lelah. Pasti ada kelelahan, karena untuk semuanya itu akan ada biayanya. Yang kedua, kalau Anda ingin lebih, Anda harus bayar lebih, Bapak Ibu. Tidak bisa kita ingin lebih, bayarnya sama, enggak bisa. Kita makan 1 porsi 15.000. Kalau kita mau lebih, harus bayar lebih. Dan itu adalah, akibatnya adalah menghabiskan kekuatan, mendatangkan kelelahan. Yang ketiga, kalau kita ingin lebih, kita akan juga khawatir lebih. Karena Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Semakin banyak yang kita punya, semakin mengkhawatirkan kita. Kenapa? Karena ada lebih banyak orang yang tertarik dan yang mengambil. Bapak Ibu, kalau saya perhatikan di dalam hidup sehari-hari Bapak Ibu, kalau seorang tukang becak yang sederhana dan kemudian mungkin karena dia ceroboh, mungkin karena dia sedang memikirkan yang lain, tiba-tiba becaknya nyerempet mobil Bapak Ibu. Dan pemilik mobil turun dan marah dan kemudian menegur dan menuntut dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh tukang becak? Paling-paling dia berkata gini, Pak, saya ini enggak punya apa-apa. Yang saya punya cuma becak ini, kalau Bapak mau ambil ya silakan ambil becak ini. Ya dia cuma punya itu Bapak Ibu. Tetapi bayangkan kalau kemudian ada sebuah menuntut antara perusahaan A dengan perusahaan B, antara konglomerat A dengan konglomerat B, yang semuanya punya harta yang berlimpah-limpah. Waduh Bapak Ibu, itu urusannya menjadi sangat panjang, sangat panjang. Semakin banyak yang kita punya, semakin besar kekhawatiran kita karena ada lebih banyak orang yang mengincar apa yang ada pada kita. Yang keempat, ingin lebih akan menghasilkan lebih banyak konflik. Karena di dalam ingin lebih tidak bisa dihindari ada bagian-bagian orang lain yang akan ikut tersapu oleh kita. Tidak bisa dihindari ada kepentingan orang lain, hak orang lain yang akan tersapu, akan ikut tersedot. Dan itu akan menimbulkan konflik. Ingin lebih yang kelima, ini paling berbahaya Bapak Ibu. Kalau ingin lebih, biasanya akan ingin lebih lagi. Satu kali kita ingin lebih, maka kita akan ingin lebih lagi. Berapa banyak lagi itu tidak ada batas. Karena ingin lebih lagi tidak punya batas akhir. Bapak Ibu, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ingin lebih melelahkan hidup. Ingin lebih membuat begitu banyak konflik dalam hidup. Itu sebabnya Salomo berkata, lebih baik kita puas dengan apa yang ada. Saya mengerti bahwa ketika kita, Bapak Ibu mendengar prinsip ini, kita akan berkata, waduh Pak, itu prinsip akan melemahkan hidup. Bagaimana kita mau puas dengan apa yang ada? Sementara dunia terus-menerus memacu kita untuk mendapatkan lebih dan lebih lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab adalah kebenaran, Alkitab tidak pernah salah.
Bagaimana kita mempraktekkan di dalam hidup, itu tentu membutuhkan hikmat Tuhan. Tetapi prinsip nilai hidup yang kita bangun dari firman tidak akan pernah salah. Karena yang tidak tergoncangkan di bumi ini hanya kebenaran, Bapak Ibu. Dan kebenaran bilang bahwa kita bersyukur, kita menerima apa yang ada pada kita, membuat hidup kita menjadi lebih baik. Bagaimana praktek kita menerima, puas dengan apa yang ada. Bagaimana prakteknya? Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa memiliki hidup puas dengan apa yang ada kalau kita berhenti membandingkan diri kita dengan yang lainnya. Saudara, ketika kita melihat orang lain, ketika kita melihat di sekitar kita melihat teman, tetangga kita, keluarga kita, kakak, adik kita, dan kita mulai membandingkan diri kita dengan mereka, maka kecenderungannya adalah kita mau melebihi mereka. Dan itu mendorong orang untuk ingin lebih. 2 Korintus 10 ayat yang ke-12. Paulus memberi kepada kita sebuah nasihat yang bagus Bapak Ibu. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Ada sebuah kompetisi, ada sebuah satu golongan, satu strata di mana orang terpacu untuk masuk di dalamnya. Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa panca indera kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita cium, itu semuanya hanya punya titik naik, hanya punya eskalator naik, tidak bisa turun. Artinya begini Bapak Ibu, sekali kita menikmati yang lebih baik, maka kita tidak bisa turun lagi. Bapak Ibu, kalau kita nggak pernah tidur di ruang yang ber-AC, maka kita akan bersyukur untuk kipas angin, kita bersyukur untuk jendela yang terbuka, kita bersyukur untuk udara yang datang walaupun panas. Tapi sekali kita menikmati AC, maka kita tidak akan mudah untuk tidur tanpa AC. Bahkan ketika lampu mati, listrik padam, ada begitu banyak orang yang rela bayar untuk pindah ke hotel supaya mendapatkan AC. Kenapa begitu? Sekali naik gak bisa turun Bapak Ibu. Nah, kalau kita membandingkan diri, menggolongkan diri kita masuk terus di dalam strata yang lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi, maka kita akan terpacu untuk mendapatkan, menginginkan lebih dan lebih dan lebih lagi. Paulus berkata, kami tidak berani menggolongkan diri. Artinya, ada kalanya Tuhan memberi kepada dia kesempatan yang luar biasa, diberikan penglihatan, diberikan pewahyuan yang dahsyat. Tetapi dia tetap berkata bahwa aku adalah hamba yang tidak berguna. Ada saat Tuhan mengangkat kita, ada saat Tuhan memberkati kita dengan limpah. Tetapi Paulus mengingatkan, baiklah kita selalu sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita, diri kita yang sebenarnya. Dan baiklah kita selalu berkata bahwa semua yang kita terima itu karena anugerah Tuhan. Sehingga kita tidak meletakkan diri kita di dalam sebuah standar yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Bapak Ibu, tidak ada masalah untuk memiliki barang yang mahal. Tidak ada masalah untuk makan makanan yang nikmat dengan harga yang mahal. Tetapi biarlah itu semua kita nikmati di dalam sebuah keyakinan ini karena Tuhan yang memberikan. Dan bukan karena saya yang meletakkan diri saya di dalam strata tersebut. Ada banyak orang ketika diberkati kemudian mengubah pola hidupnya. Mengubah strata hidupnya. Tidak bisa lagi makan makanan yang sederhana. Semuanya harus ada daging, keju dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita sadar semua yang kita terima karena anugerah Tuhan. Berkat yang kita terima itu datang daripada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa lebih baik, puas dengan apa yang ada. Yang kedua adalah belajar untuk tiap kali menikmati
menikmati, bersyukur untuk apa yang ada. Kata menikmati, kata bersyukur adalah sebuah tindakan aktif yang sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Saya percaya setiap kita kalau makan kita akan berdoa. Dalam doa kita akan bersyukur kepada Tuhan. Tapi izinkan malam ini saya ingin mengingatkan kita, apakah benar Anda bersyukur? Atau syukur kita hanya berupa sebuah formalitas? Bukankah kita diajarkan untuk bersyukur? Dari dulu papa mama ngajarin saya bersyukur. Guru sekolah minggu mengajarkan bersyukur. Di sekolah Kristen Katolik mengajarkan untuk kita bersyukur. Lalu kita bersyukur. Itu semua menjadi sebuah rutinitas dan formalitas. Kalau kita mau benar-benar seperti yang Salomo katakan, lebih baik kita puas dengan apa yang ada. Berarti kita benar-benar menikmati dan bersyukur dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Pengkhotbah 5 ayat 18. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-18 berkata seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, untuk bersuka cita di dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Itu pun adalah karunia Allah. Bersyukur untuk apa yang ada di meja kita. Bersyukur untuk apa yang ada di rumah kita. Kita benar-benar menikmati apa yang Tuhan berikan menjadi kepuasan bagi kita. Apa yang Tuhan berikan membangkitkan rasa syukur di dalam kita. Bapak Ibu, kita harus melatih hidup kita untuk menaikkan syukur sebagai tindakan aktif. Berapa banyak Anda benar-benar berkata, Tuhan, terima kasih buat keluargaku. Bapak Ibu, kalau Anda memiliki keluarga yang hari ini berbahagia, keluarga yang hari ini harmonis, anak-anak Anda dalam keadaan yang baik, saya beritahu kepada kita Bapak Ibu, Anda adalah kelompok minoritas. Anda adalah golongan minoritas. Karena lebih banyak keluarga yang pecah, keluarga yang hancur, anak-anak yang berantakan. Kalau Anda menikmati keluarga yang bahagia, Anda minoritas, artinya Anda adalah kelompok yang sedikit. Bersyukurlah untuk itu Bapak Ibu. Kalau Anda masih punya pekerjaan, dan Anda masih bisa bekerja, berusaha dengan baik, dengan damai, dengan sukacita. Anda kelompok yang minoritas. Karena ada banyak orang tidak punya pekerjaan. Dan lebih banyak orang yang punya pekerjaan dengan hati yang penuh dengan marah, dengan iri. Karena apa yang mereka terima tidak seperti yang mereka harapkan. Hidup di dalam Tuhan yang kita sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh kita alami bersama dengan Tuhan, akan membangkitkan rasa syukur kita. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang kita bisa lakukan untuk mengembangkan satu prinsip hidup lebih baik, kita puas dengan apa yang ada. Yang ketiga, ini sesuatu yang penting Bapak Ibu. Sadari hidup bukan hanya soal materi. Hidup bukan soal barang, hidup bukan hanya soal uang, hidup bukan hanya soal rumah, soal liburan, soal jalan-jalan, soal punya ini dan punya itu. Hidup bukan hanya soal materi. Lukas 12 ayat 15 berkata seperti ini. Lukas 12 ayat 15. Kata Yesus kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Ketamaan artinya, orang tamak artinya dia berpikir hidup adalah soal materi. Sehingga dia mau lebih, dan lebih lagi. Kenapa Yesus bilang bahwa berjaga-jagalah? Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Artinya Yesus beritahu dengan jelas kepada kita bahwa hidup kita tidak berkaitan langsung dengan materi kita. Oh ya, kita butuh materi Bapak Ibu. Tetapi hidup bukan hanya soal materi. Hal ini bisa membuat hidup
hancur, keluarga hancur. Kenapa? Tiap hari yang dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan uang lebih, dan uang lebih. Anda mengatakan begini, Pak, tapi bukankah kebutuhan juga lebih? Bukankah apa yang kami keluarkan juga lebih? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengatasi tantangan, mengatasi kebutuhan itu bukan dengan cara memberi, bukan dengan cara mencari lebih, tetapi dengan cara mulai membatasi apa yang menjadi kebutuhan kita. Banyak orang Bapak Ibu ketika dia punya kebutuhan lebih, jalan keluarnya adalah ingin mencari lebih, ingin mendapatkan lebih. Itu tidak selalu sederhana. Mendapatkan lebih tidak selalu gampang. Lebih gampang Bapak Ibu mengurangi, membatasi kebutuhan kita. Ketika kita membatasi kebutuhan kita, ketika kita mengurangi kebutuhan kita, maka dengan lebih mudah kita akan mengatasinya. Daripada kita membiarkan kebutuhan kita dan kita mencari tambahan-tambahan untuk memenuhinya. Kita harus sadar, the greatest things in life are not things. Hal yang terbesar dalam hidup bukan benda. Hidup itu bukan hanya soal bagaimana menguasai, bagaimana soal mencapai. Hidup itu juga berbicara tentang bagaimana kita membangun hubungan. Begitu banyak orang sukses, dia bisa mencapai prestasi tinggi, dia bisa mengakuisisi begitu banyak proyek dan bisnis. Tapi apa akibatnya? Relasinya menjadi hancur. Hubungan antar sesama menjadi berantakan. Karena dia tidak lagi memikirkan bagaimana perasaan, bagaimana pendapat, bagaimana nasib orang lain. Sadari hidup bukan hanya soal materi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, prinsip ini akan menolong kita untuk tidak terdorong terus untuk menjadi materialistis. Walaupun saya mengerti betul bahwa di dunia modern hal ini menjadi sesuatu yang naif, sesuatu yang ketinggalan zaman, sesuatu yang sudah kuno. Tapi saya hanya percaya bahwa kebenaran tidak akan pernah berubah sampai kapanpun juga. Nah, Salomo kemudian memberi kepada kita. Di hari tuannya dia menulis Amsal dan dia memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa. Salah satu Amsal yang bagus buat kita untuk kita renungkan adalah Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Amsal 30 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya berharap kita semua mencatat ayat ini, mengingatnya di dalam memori kita, bahkan mungkin juga di handphone kita, supaya ini juga menjadi prinsip dan nilai dalam hidup kita. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Tetapi kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak Ibu, pilihan hidup di tangan kita masing-masing. Life is a matter of choice. Kita memilih apa yang kita akan jalani dan hasil pilihan kita akan mendatangkan konsekuensi yang mengikutinya. Dan kalau Bapak Ibu akan memilih mana yang akan Anda ikuti, saya anjurkan kepada kita, ikuti firman, ikuti kebenaran, karena kebenaran tidak pernah berubah. Mungkin tidak populer, mungkin kelihatan kuno, mungkin sudah tidak laku lagi, tidak relevan lagi, tidak ada masalah. Karena kebenaran akan tidak pernah berubah. Dan kebenaran bilang, lebih baik kita puas dengan apa yang ada, daripada kita selalu menginginkan lebih banyak lagi. Tuhan berkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau ajak kita untuk menyembah Dia dengan satu lagu yang memberi kepada kita satu pengagungan, ucapan syukur untuk apa yang Dia telah berikan kepada kita. Bersyukur untuk kasih, setia, rahmat,
yang selalu baru setiap hari buat kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini Kau sediakan bagiku. Tiap-tiap hari ada berkat baru buat kita. Tiap-tiap hari ada kasih setia baru buat kita. Bagaimana minggu depan? Minggu depan urusan Tuhan. Tapi hari ini saya bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan. Bagaimana besok? Besok ada berkat Tuhan. Burung di udara Dia pelihara kok. Bunga di padang Dia dandani kok. Apalagi aku sebagai anak Tuhan. Kita tidak perlu takut dan khawatir dengan apa yang ada. Syukuri apa yang hari ini Tuhan berikan. Dan itu akan membuat kita puas dengan semua berkat Tuhan. Mari datang kepada Dia. Angkat tangan kita, katakan kepada Dia. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari semua katakan kepada Dia. Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin. Naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Katakan tak habis-habisnya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Sama-sama. Bapa, dengan segenap hatimu katakan pada Dia, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku Tuhan, di hidupku. Sungguh-sungguh segenap hati katakan, Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Yes. Selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan. Amin, percaya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Pesan firman Tuhan malam ini, yang pertama Bapak Ibu, jangan dengan mudah menyebarkan berita-berita yang tidak membangun.
Jangan kita ikut mengambil bagian di dalam menjadi penyampai keadaan yang menggoncangkan. Gereja dipanggil menjadi pembawa kabar baik. Gereja dipanggil untuk menjadi garam, menjadi terang. Bukan dipanggil untuk memperkeruh dan membuat ketakutan. Mari gereja Tuhan, bersinarlah di tengah-tengah kegelapan yang sedang melanda bumi kita. Sadari bahwa serangan itu bukan hanya dalam bentuk berita yang mengejutkan, teror dan sebagainya. Ada serangan tiap hari yang masif, sistematis, tidak terlalu menakutkan, tapi tetap membahayakan. Yaitu serangan dari dewa Mamon. Mamon akan membawa kita lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Salomo beritahu kepada kita, lebih baik kita puas dengan apa yang ada. Bagaimana kita bisa membangun rasa puas dengan apa yang ada itu? Mari kita mengerti bahwa jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kalaupun Tuhan berkati kita, syukuri. Dan kalau melihat orang lain maju, bersyukur karena kita melihat teman kita, saudara kita bisa menikmati kebaikan. Tidak selalu berkat itu milik kita. Orang lain juga bisa diberkati dan bersyukur untuk itu. Yang kedua, nikmati apa yang ada. Semua karena karunia Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah lupa Bapak Ibu, hidup bukan hanya soal uang. Hidup bukan hanya soal materi. Hidup itu soal bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan jangan sampai materi dan semua kebutuhan-kebutuhan itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Malam ini kita harus sadar betul, tiap-tiap hari adalah anugerah Tuhan. Tiap malam kalau kita tutup mata di malam hari kita tidur. Tahukah saudara, sepanjang hari berkat Tuhan itu limpah atas kita. Malam ini sebelum kita tidur, saya ingin menganjurkan kepada kita, datanglah kepada Tuhan. Bersyukurlah, setidaknya dengan lagu ini. Kunaikan syukur Tuhan buat hari yang Kau berikan. Karena rahmat-Mu tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari naikkan tangan kita, angkat wajah kita kepada Dia. Katakan, kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya, selalu baru
firman-Mu Tuhan yang terus mengingatkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh terus bersyukur Tuhan dengan apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami, pakai kehidupannya lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kini Tuhan tiba saatnya kami memberikan yang terbaik untuk-Mu, kami rindu memberi yang terbaik karena kami mengasihi-Mu ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang menabur, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tangan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takkan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi nama-Nya. Kita buka kedua tangan kita patah kaya amangku emas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatis datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.